Ya, dibukanya untuk umroh dari Arab Saudi untuk Indonesia menjadi kabar yang sangat baik karena jamaah umroh Indonesia yang tertunda saat ini sedang ataupun masih banyak begitu. Dan untuk membahas terkait masalah ini, saya sudah tergabung bersama dengan Bapak Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri melalui via Zoom. Selamat malam, Pak Firman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Firman, kalau kita berbicara mengenai umroh, kemarin sempat diberangkatkan begitu untuk kloter pertama untuk jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia. Namun begitu ketika pulang, ada beberapa jamaah yang diindikasi terkena varian Omikron begitu. Evaluasinya sejauh ini seperti apa, Pak Firman? Ya, Alhamdulillah pemerintah Saudi Arabia telah memberi kesempatan kepada jamaah asal Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah umroh kembali. Pengiriman pertama jamaah sudah kita lakukan sejak tanggal 8 Januari yang lalu. Sekarang sudah hampir 1 bulan keberangkatan dan total jamaah yang berangkat sampai hari ini sebanyak 10.262 jamaah. Sebagian sudah pulang ke tanah air dan terus setiap hari akan ada jamaah yang akan berangkat. Ini sebuah umroh ini adalah bagian daripada harapan cita-cita setiap Muslim Indonesia. Hampir 2 tahun kita tidak menyelenggarakan ibadah umroh dan ketika umroh ini dibuka dalam masa pandemi ini, alhamdulillah antusias masyarakat cukup tinggi. Namun yang penting bagi kita semuanya, bagi siapapun yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh saat ini, sebagaimana tadi disampaikan, terjadi penyebaran varian Omikron yang cukup tinggi di Saudi Arabia. Bahwasanya perlu bagi kita semuanya berkomitmen untuk menjalankan prokes dengan ketat. Disiplin menjalankan prokes itu menjadi kuncinya. Insya Allah jika prokes ini dijalankan dengan ketat, kemudian keberangkatan betul-betul sesuai dengan prosedur ketentuan yang ada, batasan usia 18 tahun sudah sebagai batasan minimal usia, kemudian telah melakukan vaksinasi lengkap dari vaksin pertama dan vaksin kedua. Insya Allah pemerintah Saudi akan cenderung lebih memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah di tanah suci. Dan bahkan kegiatan-kegiatan kita di sana sangat terfasilitasi. Namun tadi juga sudah disampaikan dalam ilustrasi, memang timbul biaya-biaya baru bagian daripada prosedur pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi. Di antaranya karantina di tanah suci dan juga karantina pasca kepulangan dari umroh. Baik, Pak Firman, terkait tadi disinggung masalah dengan usia minimal 18 tahun atau ada usia maksimal tidak, Pak Firman? Untuk saat ini tidak ada batasan usia maksimal. Jadi alhamdulillah ini juga menjadi kesempatan banyak bagi kita semuanya. Karena kami sebagai penyelenggara, Mas Isakan, punya beban tanggung jawab sekitar 60.000 jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya. Yang sudah lunas, siap berangkat dan tertunda hampir 2 tahun. Ini harus segera kita berangkatkan. Saat ini baru 10.000 yang berangkat. Baik, jadi Pak Firman, mereka menjadi prioritas pertama insya Allah. Kalau kita melihat dalam pemberangkatan jamaah umroh yang sedang berjalan saat ini pendekatannya melalui government to government atau business to business ya Pak Firman ya? Ya, tetap bagaimanapun government atau pemerintah berperan aktif di dalam hal kebijakan-kebijakan, prosedur dan ketentuan. Dan kami di asosiasi dan juga selalu mensosialisasikan kepada seluruh penyelenggara untuk punya kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan dan menjalankan semua prokes. Kita tidak mau nanti kepulangan atau selama perjalanan ibadah ini menjadi klaster baru. Itu yang kita hindari bersama. Baik, jadi ada peran pemerintah di dalam sini begitu ya Pak Firman. Saya mau bertanya terkait masalah pembiayaan begini. Banyak yang bertanya ketika pembiayaan umroh saat COVID-19 ini menjadi meningkat begitu. Kalau boleh tahu apa rinciannya? Dan rata-rata kira-kira sekitar berapa? Jadi pemerintah telah menstandarkan harga umroh di masa pandemi ini dengan standarisasi harga referensi. Ini perlu menjadi bagian daripada acuan pada seluruh jamaah agar tidak ada jamaah yang teriming-iming dengan harga paket yang sangat murah yang nantinya tidak bisa mendapatkan pelayanan yang semestinya di tanah suci. Harga referensi untuk ketika sebelum pandemi sebesar 20 juta rupiah. Kemudian ketika bulan November uji coba dinaikkan sesuaikan menjadi 26 juta dan saat ini harga referensi saat ini keberangkatan umroh dari Januari ini 28 juta. Itu harga referensi belum termasuk karantina. Tapi alhamdulillah Mas Isakan, asosiasi berperan aktif sekali untuk bisa melakukan negosiasikan harga-harga ke semua pihak. Sehingga timbul biaya karantina pun sekarang sudah tidak tinggi lagi. Apalagi sekarang karantina sudah 5 hari. Kemarin waktu saat karantina 7 hari,
Ampuri bisa menyediakan paket karantina bagi jamaah yang akan berangkat H-1, 1 hari sebelum pulang Oke, berangkat. baik Pak Firman. Dan setelah pulang 7 hari, itu sekitar 4 jutaan. Baik, Dan saat ini dengan menjadi 5 hari, tentu akan lebih murah kembali dan insya Allah lebih Baik. bisa untuk lebih memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah umrah. Pak Firman, ini kan biaya tinggi karena ditambah dengan karantina, PCR dan sebagainya begitu. Kita tidak tahu nih kondisi nanti seperti apa. Apakah kalau karantina ini sudah tidak ada lagi, apakah biaya umroh akan menjadi turun? Ya, secara umum kos biaya kita di Saudi hampir stabil. Yang menimbulkan biaya hanya faktor pajak, Mas Isalka. Faktor pajak selama pandemi ini di Saudi ada kenaikan 15% pajak. Ini membuat tadi itu harga referensinya menjadi meningkat. Kalau Jadi, nanti tidak ada karantina lain di Saudi tidak banyak. Kalau nanti tidak ada karantina kepulangan, apakah biaya umroh akan turun, Pak Firman? Ya, tentu akan turun kembali, tentu akan turun. Jadi sifatnya biaya-biaya yang tidak fix itu kita keluarkan dari harga referensi. Baik, Pak Firman, kalau kita berbicara mengenai karantina, kemarin kan kalau tidak salah sempat ada jamaah kalau pulang dari umroh boleh dikarantina di Wisma Asrama Haji di Jakarta Timur begitu. Tapi akhirnya dihapuskan kembali dan semuanya dikembalikan lagi ke hotel begitu. Apa yang akhirnya merubah itu semua? Padahal kalau untuk biaya karantina di Asrama Haji ini lebih murah sepertinya, Pak Firman. Ya, ketentuan karantina di asrama haji adalah untuk one gate prosedurnya saja sebagai monitoring. Namun karena jumlah yang berangkat bertambah, kapasitas tidak bisa mencukupi, akhirnya bisa di hotel-hotel. Dan alhamdulillah kita sebagai asosiasi turun aktif ke semua stakeholder untuk memastikan harga ini tidak berlebihan. Harga ini bisa masuk di akan dan kalau bisa di bawah dengan harga pasar. Itu yang pertama. Dan tadi barusan saja sore ini, kami siang ini, sore tepatnya, kami rapat dengan BNPT, BNPN, jajaran BPN dan Kemenak untuk memastikan tentang karantina. Dan alhamdulillah, insya Allah, asrama haji di Jakarta, di Pondok Gede dan di Bekasi bisa digunakan menjadi karantina jamaah pasca kepulangan. Baik, nah, Pak Firman. Kita berharap juga ketika menggunakan asrama haji, biaya pengeluaran jamaah juga bisa lebih ditekan kembali. Baik. Untuk di Saudi kan kita begitu datang juga di karantina, Pak Firman ya. Apakah itu berlaku untuk seluruh negara atau cuma Indonesia? Karena Indonesia Omikron sedang melonjak. Ketentuan tentang karantina Indonesia diberlakukan khusus oleh Saudi Arabia. Intinya bahwasanya ketika kita menuju suatu negara, kita berharap bisa memenuhi semua ketentuan yang ada. Dan saat ini ketentuannya memang bagi pemegang paspor Indonesia yang tiba di Saudi Arabia dengan membawa visa umroh masih diwajibkan karantina selama 4 malam 5 hari. Baik. Dan itu semuanya kita lakukan dengan baik. Ya, dan menjadi catatan yang sangat baik yang positif adalah sampai saat ini kedatangan jamaah umroh asal Indonesia yang tiba di Saudi Arabia statusnya semuanya tidak terpapar COVID. Baik, sebelum saya akhiri Pak Firman, singkat saja, apakah umroh di masa pandemi ini aman? Apa pesannya bagi untuk jamaah umroh? Silakan, singkat saja. Iya, pertama adalah umroh ini menjadi harapan dapat kita semuanya. Dan Saudi Arabia sudah melakukan prokes yang sangat ketat. Perlu kedisiplinan kita semuanya dan kesadaran semua jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk disiplin menjalankan prokes tersebut. Insya Allah selama prokes kita jalankan dengan baik, Saudi Arabia sudah membentingkan dengan prosedur-prosedur yang cukup baik juga, tentu akan aman bagi jamaah semuanya. Nah, akan tidak aman kalau seandainya prokes kita tidak jalankan, ketentuan-ketentuan yang ada. Insya Allah pengalaman, memang yang pulang umroh saat ini ada yang terpapar, ada yang tidak terpapar. Tentu sejauh mana kedisiplinan mereka menjalankan prokes bagian daripada keamanan dalam perjalanan ini semuanya. Insya Allah ke depan jauh lebih baik lagi dan tingkat terpaparnya jamaah yang pulang dari Tanah Suci semakin membaik. Ini juga membangun optimisme seluruh jamaah yang tertunda keberangkatannya untuk segera bisa kami keberangkatkan ke Tanah Suci. Baik, proses perjalanan umroh tetap dilaksanakan dengan kerjasama antara jamaah, tetap menerapkan protokol kesehatan, insya Allah semuanya berjalan lancar. Ya, terima kasih Bapak Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri yang telah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Selamat malam Pak Firman. Selamat.